Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu di channel saya di Nivoljati MPD, dan kali ini saya ingin mereview salah satu buku yang berjudul, ini DP-nya. Jadi saya bacakan judulnya ya. Judulnya adalah Merangkai Kata, Sebuah Catatan Kebijaksanaan. Catatan-catatan sederhana ketika menanjakan kaki di tanah Jawa, tepatnya di sebuah daerah bernama Sapen, Daerah Istimewa Yogyakarta. Oke, ditulis oleh Enrika Widya Putri. Ini dia bukunya. Halaman belakangnya seperti ini. Dan halaman depannya seperti ini. Oke, sebelumnya saya akan memberikan sedikit gambaran tentang daerah ini. Jadi, Sapen itu adalah tempat di mana mahasiswa UIN berkumpul dan tinggal di situ. Katakanlah dia sebuah kompleks bernama Sapen. Di situ banyak kos-kosan, kontrakan mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dan penulis buku ini adalah mahasiswa yang sekarang sudah menjadi lulusan terbaik alumni UIN Sunan Kalijaga Magister Filsafat Islam. Oke, kita lihat ya. Ini dia penulisnya. Dan yang saya baca dalam buku ini, jadi sebelum review buku ini, saya sudah membaca buku dari halaman pertama sampai dengan halaman terakhir. Tentang penulisnya ya, saya bacakan sebentar. Enrika Widya Putri, kelahiran 1996, merupakan mahasiswa S2 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, program studi Filsafat Islam tahun 2018. Dan selesai pada 13 Februari 2020, telah menyelesaikan ujian tesis dengan penelitian tentang konsep zuhud dalam pemikiran Al-Ghazali dan Hamka Studi Komparatif. Jenjang S1 dijalani di UIN Imam Bonjol Padang pada prodi Akidah dan Filsafat Islam dan berasal dari Padang. Jadi beliau berasal dari Padang ya, Mbak Putri ini penulisnya dari Padang, Sumatera Barat, tepatnya di Desa Balai Baru, Kecamatan Koto Sungai Sarik. Beberapa karya ilmiah yang sudah ditulis oleh Enrika Widya Putri adalah Konsep Kebahagiaan dalam Perspektif Al-Farabi tahun 2018, Islam and Local Wisdom in the Minangkabau Proverb 2019, Comparative Study of Classical Greek Ethics and Islamic Ethics 2019, Zuhud Milenial dalam Perspektif Hadis 2019, dan Perempuan dalam Novel Khadijah Ketika Rahasia Mim Tersingkap karya Sibel Eraslan, Analisis Gender dan Agensi Perempuan 2019. Nah, ada 5 jurnal ya, luar biasa penulisnya. Selain itu, di sini penulis juga ingin menyapa dengan teman-teman semua. Teman-teman semua bisa menghubungi untuk bersilaturahmi dan sekedar menyapa di emailnya enrikawidyaputri@yahoo.co.id, Instagram Putri Enrika, dan Facebook Enrika Widya Putri. Saya zoom ya. Oke, itu dia. Dan langsung saja review buku, kita mulai. Oke, buku ini menjelaskan tentang catatan-catatan kebijaksanaan. Oke, ada berapa halaman. Buku ini dimulai dengan halaman judul, kemudian ada kata pengantar yang ditulis oleh penulis Enrika Widya Putri, ada daftar isi dan juga jumlah halamannya ada 84 halaman. Halaman terakhir ini 83 tentang penulis, 84 tentang penerbit
Dan ini tentang penerbit ya. Oke. Terus ini tentang penulis. Saya zoom lagi, barangkali teman-teman membutuhkan. Oke, supaya terlihat jelas. Nah, jadi membaca buku ini tidaklah menjadi sebuah kita ada alasan malas atau apa. Tapi buku ini adalah buku yang sangat mudah dibaca. Hanya sekali duduk, kita bisa menyelesaikan bacaannya. Kalau pengalaman saya sendiri ketika membaca buku ini adalah saya membaca di belakang jendela. Jadi saya suka dengan suasana alam terbuka. Kemudian setelah di situ merasa sedikit bosan, maka saya pindah ke lantai atas dengan melihat pemandangan, ada makanan di dapur, terus ada ya dengan area yang terbuka dengan alam, itu lebih enak kita membaca buku seperti itu. Karena ketika saya membaca buku ini, kebetulan saya sedang berada di luar rumah, jadi lebih asik aja, lebih bisa pindah-pindah gitu. Mungkin kalau di rumah saya lebih senang menghabiskan membaca buku di kamar saja, karena bisa tiduran, bisa sambil balas chat, atau sekedar sambil minum kopi dan sebagainya. Oke, kita kembali ke buku ini ya teman-teman ya. Dan teman-teman, buku ini diawali pada pembahasan "Aku malu pada nikmatmu yang begitu luar biasa". Ini dia. Oke teman-teman, sebenarnya dalam buku ini ditulis juga, "Aku tak ingin terperangkap dalam luka kecil yang merupakan bencana di akhirat kelak. Aku mohon ya Allah, jadikanlah aku hambamu yang pandai bersyukur atas nikmatmu". Di sini saya membaca semuanya dari halaman awal sampai terakhir. Itu ada beberapa pesan-pesan tersurat sekaligus tersirat yang pembahasannya itu sengaja diulang. Artinya untuk apa? Untuk mengingatkan kita kembali. Salah satunya seperti saat kita rajin ibadah sama Allah, itu sebenarnya maksudnya itu karena kita memang cinta sama Allah atau memang cinta sama nikmatnya, kayak gitu kan. Begitu sosok banget kan bukunya. Jadi dijelaskan dalam buku ini, "Aku malu Tuhan, aku merasa hina karena Engkau tak pernah melupakanku sedikit pun. Sejenak aku terpikir jika ibadah dan amalku lebih dari yang sekarang, mungkin aku bisa mendapatkan nikmat yang lebih pula darimu. Itu memacuku untuk beribadah lebih banyak dan serius lagi. Tapi sekali lagi aku menangis. Aku bertanya pada diriku, untuk siapa aku beribadah dan untuk siapa aku beramal? Untukmu atau untuk nikmatmu?" Jadi seringkali setelah kita membaca dari kutipan buku tersebut ya, kita menjadi ingat, oh iya ya, seringkali kalau kita punya keinginan, misalnya kita ingin TOEFL kita tinggi, misalnya kita ingin beasiswa S2, misalnya kita ingin lulus tesis dengan nilai A, atau misalnya lagi kita ingin menjadi seorang yang kaya raya, mempunyai rumah dengan desain kita sendiri, ya kita beribadah karena itu gitu. Bukan memang kita tuh ikhlas, memang yang seharusnya kita beribadah seperti itu. Jadi di dalam buku ini bagaikan pena sufi kalau menurut saya. Buku ini sangat luar biasa. Dan ada satu kata yang sangat membekas di pikiran saya dan sekaligus di hati saya. Jadi dalam buku ini menjelaskan, sebenarnya kalau kita sudah
tidak bisa uzlah, atau dalam bahasa kesiniannya itu work from home atau stay at home, di rumah saja karena ada corona, itu kita harus bagaimana gitu? Apakah kita harus membangunkan seorang Sufi Al-Ghazali supaya kita bisa mengerti? Membangunkan di sini bukanlah kita berkunjung ke makamnya, terus kita apalah enggak, tidak. Justru membangunkan di sini adalah kita membaca bukunya, meneladani perilakunya lewat tulisan-tulisannya seperti itu yang dijelaskan oleh Endrika Widya Putri dalam buku Merangkai Kata Sebuah Catatan Kebijaksanaan, seperti itu. Oke. Kemudian selain itu, saya menemukan sebuah puisi yang berjudul Muhasabah Diri Sebuah Pengakuan. Oke, saya zoom ya. Ini dia puisinya. Oke, kita baca puisinya sebentar ya. Muhasabah diri sebuah pengakuan. Terperangkap aku dalam luka dalam, hitam pekat arang, walau ku caci ribuan kali membekas mengganggu pandangan mata, aku masih tetap sama mengulangi dosa yang lalu, bahkan menciptakan yang baru setiap hari tiada berarti. Masih saja seperti itu, ku ukir ribuan dosa yang menghitamkan wajahku. Apa aku masih punya tempat di sisimu? Saya membaca puisi ini rasanya itu seperti saya itu ada dalam buku ini, teman-teman. Memang ya begitu, kesalahan-kesalahan yang sudah kita perbuat di masa sekarang, bahkan masa yang lalu, kita diingatkan kembali untuk memperbaiki diri, terus memperbaiki dalam pesan buku ini. Nah, itu dia review dari saya mengenai buku Merangkai Kata Sebuah Catatan Kebijaksanaan. Ini dia bukunya. Oke. Dan buku ini ditutup dengan kata-kata, hidup di dunia ini memang penuh lika-likunya. Ada begitu banyak ujian dan cobaan menghampiri, baik ujian kesusahan maupun ujian kesenangan. Tidak akan mudah menjalani kehidupan ini jika manusia banyak mengeluh, apalagi sering negative thinking, atau suka menegur orang lain namun tidak suka ditegur, suka mengkritik tapi marah saat dikritik, suka meminta tapi tidak suka memberi. Bukankah pilihan manusia itu sendiri yang membuatnya berada dalam kegelisahan? Bukankah pilihannya sendiri yang membuat dirinya berada dalam kesusahan? Begitulah manusia bertindak kadang-kadang sangat gegabah, seperti halnya daun yang akan berguguran pada waktunya dan menghilang di telan tanah. Begitu pula dengan manusia. Jika tidak ingin dilupakan, jadilah pribadi yang memahami, jadilah pribadi yang bijaksana. Masya Allah, luar biasa bukunya ya. Oke teman-teman, semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari buku ini. Oke, jika teman-teman ingin menghubungi penulis maupun ingin menyapa penulis, teman-teman bisa membuka Instagramnya Instagramnya Putri Endrika dan Facebooknya Endrika Widya Putri. Oke, teman-teman, ini dia ya.